Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah pengorbanan anak manusia. Mari kita buka kitab bersama-sama. Kita baca di Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, dosa telah merusak seluruh aspek kehidupan manusia. Dosa telah memperbudak kita sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa lagi berbuat benar di hadapan Allah dan hanya bisa menuruti natur dosa kita. Karena dosa juga, kita juga teralienasi dari Allah. Akhirnya, dosa mendatangkan murka dan hukuman Allah atas kita manusia. Nah, kita sama sekali tidak bisa mengatasi masalah dosa kita. Satu-satunya jalan adalah anak manusia, yaitu Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kita. Katakan amin. Nah, Yesus pernah berkata di Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Untuk mengerti ayat ini, saya akan bagikan kisah nyata berikut ini. 10 tahun silam, ada beberapa pelajar asal Inggris diculik dan disandra oleh perompak Somalia selama kurang lebih 388 hari. Atau perkiraan sekitar 1 tahun lebih ya. Nah, 2 di antaranya bernama Paul dan Rachel Candler akhirnya dibebaskan setelah para penculik mendapatkan uang tebusan yang besar. Nah, dalam hal ini, pihak keluarga Candler tidak pernah berterus terang tentang nominal yang mereka berikan kepada para penjahat itu sebagai tebusan untuk 2 nyawa tersebut. Nah, siapapun yang rela menyumbangkan uang tebusan yang begitu besar tersebut tentu sangat bermurah hati. Benar? Nah, seperti mahalnya uang tebusan untuk Paul dan Rachel Candler, demikian pula gambaran sederhana tentang apa itu penebusan. Penebusan adalah sesuatu yang dibayarkan untuk kebebasan orang-orang yang dibelenggu oleh sebuah perbudakan. Paham ya? So, ketika Yesus mengatakan bahwa hidupnya adalah tebusan bagi banyak orang. Nah, para pendengarnya pasti pertama kali akan berpikir tentang lelang budak ya, kira-kira seperti itu. Nah, penulis Mark Meynell meminta kita untuk membayangkan bagaimana seseorang membeli budak untuk membebaskan mereka. Ini adalah efek dari kematian Yesus bagi kita, yaitu penebusan yang berarti kebebasan umat manusia. So, kita akan bahas lebih dalam hari ini. Berikut adalah 3 pelajaran penting yang harus kita ingat dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang pertama, manusia adalah pribadi yang terjebak sehingga harus diselamatkan. Saudara, kita tidak sempurna. Kita seringnya mendapati hal-hal salah. Kita kerap terjatuh hanya pada standar yang kita buat sendiri. Kita seringnya melanggar aturan yang dibuat Tuhan. Inilah yang disebut dalam Alkitab sebagai dosa. Dan kita terikat dalam perbudakan tersebut tanpa mampu melepaskan diri. Atau tidak mampu melepaskan diri. Nah, jebakan yang kita alami itu bukanlah sebuah kecelakaan. Kita terjerat dalam jerat yang kita pasang sendiri justru. Seperti laba-laba yang terjerat di dalam jaring-jaring buatannya sendiri. Nah, hal ini disebutkan dalam Efesus 2 ayat ketiga. Dikatakan demikian. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, jika kita tidak mau keluar dari jebakan tersebut, maka dosa itu akan terus berputar-putar seperti rotasi. Kita akan mengalami kekosongan di dalam kematian kekal. Kita adalah domba yang hilang. Namun Tuhan Yesus datang sebagai gembala yang baik untuk menemukan saudara dan saya kembali. Untuk menembus saudara dan saya untuk bebaskan kita dari belenggu dosa itu. Wow, katakan amin. Yang kedua, sejatinya manusia dikasihi oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak melambaikan tangannya lalu berkata, well, aku memaafkan kamu, sudahlah. Nah, hal itu merupakan tindakan yang menyangkali keadilan. Karena keadilan harus tetap ditegakkan di muka bumi ini. Apakah Daesh atau Hitler tidak mempertanggungjawabkan perbuatan mereka? Tentu saja mereka harus mempertanggungjawabkannya. Sama seperti kita. Apapun pelanggaran yang kita lakukan, kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan nantinya. Namun karena kita begitu dikasihi Tuhan, Yesus rela memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Dikatakan, aku akan memberikan nyawaku sebagai tebusan bagimu. Wow. Nah, Tuhan Yesus mengambil konsekuensi dari dosa kita kepada dirinya sendiri. Dia rela mati mengambil hukuman atas dosa kita. Nah, keadilan ditegakkan, utang dibayar. Sehingga para tahanan itu berhasil bebas dari pintu penjara yang meledak. Karena apa? Karena penebusan. Katakan amin. So, kita mungkin tidak sepenuhnya memahami hal ini. Oke, tetapi setidaknya
kita bisa paham bahwa tindakan Yesus didasarkan oleh pengorbanan cinta yang begitu besar. Kita adalah orang-orang berdosa yang dicintai lebih dari apapun yang pernah kita ketahui. Makanya Tuhan berfirman, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Tuhan rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa pelanggaran saudara dan saya. Supaya kita apa? Supaya kita beroleh hidup yang kekal, kita tidak binasa. Wow, sama-sama katakan amin. Yang ketiga, manusia diundang untuk bertobat dan berbalik dari dosa-dosanya. Salib mendesak kita untuk memilih satu sisi, dan itulah yang Yesus lakukan. Mengundang kita untuk bertobat dan berbalik, mengubah hati dan pikiran kita, percaya akan kabar baik, sehingga pengampunan dan kerajaan Allah terbuka untuk semua yang cukup rendah hati untuk menerima Yesus. Nah, seorang bernama Bartimeus pernah mengatakan kalimat ini pada Yesus. Yesus, kasihanilah aku. Lihat betapa bodohnya orang yang menolak untuk menyambut karya keselamatan mereka. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma dengan menjelaskan kedudukan atau status keberadaan manusia di hadapan Tuhan. Dalam Roma 3 ayat 23 tadi, Rasul Paulus sudah menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini maksudnya gini, agar setiap orang sadar bahwa manusia sejak jatuh dalam dosa dinyatakan sebagai orang yang tidak benar atau orang yang bersalah dan akan mendapatkan hukuman dari Allah. Jadi kita ini diselamatkan karena kita dibenarkan oleh Allah, bukan karena kita sendiri, tapi karena kasih karunia Tuhan. Boleh katakan amin. Rasul Paulus menjabarkan begini, bagaimana manusia bisa mendapatkan keselamatan. Dalam Roma 3:24, Rasul Paulus menjelaskan lebih tegas bahwa keselamatan itu diperoleh bukan oleh usaha manusia, melainkan oleh kasih karunia dan melalui iman kepada pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Pengorbanan, sekali lagi, merupakan suatu pemberian yang didasarkan atas kesadaran moral yang tulus ikhlas tanpa pamrih, tanpa ada perjanjian. Pengorbanan merupakan akibat dari sebuah pengabdian. Nah, pengorbanan didasarkan atas kasih Allah kepada manusia. Tadi ya, Yohanes 3:16. Nah, Rasul Paulus menjelaskan pengorbanan sebagaimana dimaksud oleh suatu penderitaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus sampai kematiannya di kayu salib, karena menanggung dosa-dosa dunia yang didasarkan pada kasih Allah kepada manusia. Baru selanjutnya pada ayat 24 tadi, Rasul Paulus menjelaskan tentang dampak dari sebuah pengorbanan. Pengorbanan Tuhan Yesus bukanlah suatu perbuatan yang sia-sia, melainkan berdampak terjadinya perubahan status dalam kehidupan manusia. Yaitu manusia yang tadinya tidak benar atau bersalah, telah dibenarkan melalui iman kepada penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. So, Rasul Paulus menyimpulkan dalam suratnya bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui kasih karunia, yaitu melalui iman kepada penebusan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah